Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Celina Viani. Di sini saya akan membahas tentang pengertian rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokan dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Lapangan percobaan tingkat keragaman lingkungannya lebih dari satu macam atau jenis, atau media percobaan tidak homogen kedua arah yang berbeda, maka rancangan acak kurang baik digunakan. Untuk lapangan atau media seperti ini, kita dianjurkan agar menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Contohnya, lahan percobaan miring ke arah barat, sedangkan kesuburannya tidak sama. RBSL dapat digunakan pada kondisi seperti ini. Selanjutnya, ciri-ciri RBSL. Jumlah ulangan harus sama banyak dengan jumlah perlakuan. Yang kedua, jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan. Yang ketiga, perlakuan tidak dapat terlalu banyak karena berakibat jumlah unit percobaan semakin banyak. Yang keempat, kelemahannya RBL adalah di lapangan sulit mencari lahan yang luas. Selanjutnya, keuntungan RBSL. Yang pertama, mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Yang ketiga, analisis relatif mudah. Yang keempat, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, pedoman pelaksanaan RBSL. Pertama, lahan percobaan dibagi menjadi beberapa blok, yang dimana banyak blok sama dengan banyak ulangan. Yang kedua, blok-blok disusun sejajar, lereng dan melintang lereng atau menurut arah kesuburan jika diketahui. Yang ketiga, penyusunan arah blok harus tegak lurus dengan kolom maupun baris, dan blok baris dapat berfungsi sebagai ulangan. Yang keempat, pengacakan perlakuan harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam baris atau kolom yang sama tidak ada perlakuan yang terdapat dua kali. Yang kelima, pengaturan layout seolah-olah ada dua pengacakan secara rancangan acak kelompok. Contoh denah percobaan rancangan bujur sangkar Latin. Di sini contoh yang pertama itu ada 4 perlakuan, yaitu perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C dan D. Selanjutnya itu rumus yang pertama, rumus FK, yaitu Y pangkat 2 per R pangkat 2. Yang kedua, JKT sigma IJ Y kuadrat IJ kurang FK. Rumus untuk JK barisnya sigma I Y kuadrat per R kurang FK. Yang selanjutnya, rumus JK kolom, yaitu sigma J Y titik J2 per R kurang FK. Yang ketiga, rumus JKP-nya sigma K Y kuadrat K per R kurang FK. Yang ketiga, rumus JKG, yaitu JKT kurang JKB kurang JKK kurang JKP. Model linear untuk RBL adalah YIJK
sama dengan mu tambah LI tambah CJ tambah TK tambah LJK, di mana YIJK yaitu pengamatan baris ke-1, kolom ke-J, dan perlakuan ke-K. Mu sama dengan rata-rata umum. RI yaitu simpangan karena baris ke-I. CJ-nya sama dengan simpangan karena kolom ke-J. TK-nya simpangan karena perlakuan ke-K. Dan EIJK-nya pengaruh error. Selanjutnya contoh soal. Untuk memudahkan pemahaman prosedur perhitungan sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin, berikut ini disajikan contoh kasus beserta perhitungan sidik ragamnya dan tabelnya sebagai berikut. Dan tabel adalah layout dan data dari hasil percobaan RBSL ukuran 4x4 untuk data hasil pipilan jagung hibrida, yaitu A, B, dan D, dan penguji C akan diterterakan pada tabel berikut. Di sini ada 4 perlakuan. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan. Perlakuannya itu perlakuan A, B, C, dan D. Untuk perlakuan A-nya, langkah-langkah perhitungan sidik ragamnya yaitu susun data seperti pada tabel yang ada pada slide sebelumnya, yaitu sesuai dengan layout percobaan di lapangan, sertakan pula penjelasan kode perlakuannya. Yang kedua, hitung jumlah baris atau B pada kolom K serta jumlah umum atau G seperti pada contoh tabel sebelumnya. Yang ketiga, hitung jumlah dan rata-rata untuk masing-masing perlakuan. Perlakuan A yaitu jumlah semua nilai-nilai yang ada pada perlakuan A. Jumlah seluruhnya yaitu 5,855 dan rata-ratanya itu 1,464. Rata-ratanya itu di mana hasil dari jumlah seluruh perlakuan A dibagi 4. Terus yang ke B, perlakuan B sama dengan jumlah totalnya tadi 5,885 dan rata-ratanya 1,471, di mana rata-ratanya juga terdapat dari jumlah seluruh perlakuan B dibagi dengan perlakuan jumlah 4 kode perlakuan dan hasilnya itu 1,471. Terus yang ke C, pada perlakuan C, jumlah seluruh angkanya 4,270 dan rata-ratanya 1,068. Dan yang ke D, jumlah total seluruh nilai perlakuan D itu 5,355 dan rataannya itu 1,339. Selanjutnya, hitung jumlah kuadrat untuk semua sumber keragaman. Yang pertama itu JKT. Rumus JKT yaitu sigma IJ Y kuadrat IJ kurang FK, di mana sigma IJ berarti total dari semua perlakuan dijumlahkan dan dikuadratkan, kemudian dikurang dengan jumlah total dari kolom A dari kolom 4 perlakuan, yaitu di mana hasilnya dan dibagi 4 perlakuan. Perlakuannya itu
dikuadratkan dan hasilnya 1,413923. Yang berikut JKB-nya. JKB-nya yaitu pertama kita masukkan rumusnya sigma I YI per R kurang FK. Yang berikut JKP-nya sama dengan di mana jumlah seluruh perlakuan A dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seluruh keempat perlakuan tersebut dan dikurang dengan faktor korelasinya. Kemudian dibagi perlakuan dan hasilnya sama dengan 0,080154. Berikut JKK-nya yaitu sigma J YJ kuadrat per R kurang FK, di mana jumlah kolom dari 4 perlakuan dikuadratkan dan dijumlahkan, kemudian dikurang dengan FK dan dibagi dengan 4. Selanjutnya JKP yaitu sigma K Y kuadrat K per R kurang FK dibagi 4 dan hasilnya 0,426842. Yang terakhir JKG sama dengan JKT kurang JK baris kurang JK kolom dan JKP, yaitu 1,413923 kurang 0,030154 kurang 0,8173 dan hasilnya yaitu 0,129585. Selanjutnya yaitu tabel sidik ragam ANOVA. Yang pertama sumber keragaman DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Yang di bagian kolomnya yaitu baris, kolom, perlakuan, galat, dan total. Kesimpulannya yaitu di mana F hitung JK baris lebih kecil dibanding F tabel dan F hitung kolom lebih besar dibanding F tabel. F perlakuan lebih besar dibanding F tabel. Terima kasih.